Bayangkan jika kamu bisa memahami mengapa otak manusia masih jauh lebih unggul dari kecerdasan buatan manapun, dan bagaimana memanfaatkan keunggulan ini untuk bertahan di era otomatisasi. Inilah yang dijanjikan buku A Thousand Brains melalui teori neuroscience revolusionernya. Dalam video ini, akan saya bocorkan rahasia terbesar dari bukunya, mulai dari cara kerja microbrains dalam kepala kita, hingga bahaya tersembunyi dari pengembangan AI, yang bisa mengubah total cara kamu memandang masa depan karir dan pola pikir kamu. Bab 1. Otak baru dan otak lama, rumah yang terbagi. Kisah kita dimulai bukan dengan apa itu otak, tetapi dengan bagaimana ia terbentuk. Otak manusia bukanlah organ yang dirancang dengan sempurna dan dibuat untuk tujuan tertentu. Itu adalah catatan sejarah, naskah yang ditulis selama jutaan tahun evolusi. Jauh di dalam intinya, terletak struktur kuno yang dapat kita sebut otak lama. Otak lama ini berkaitan dengan kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Rasa lapar, haus, takut, reproduksi, dan bahaya langsung. Itu cepat, naluriah, dan kuat. Namun evolusi melapiskan sesuatu yang baru di atas fondasi kuno ini, neokorteks. Lapisan luar yang berkerut ini yang membentuk sekitar 70% dari massa otak kita adalah pusat kecerdasan tingkat tinggi kita. Itu bertanggung jawab untuk segalanya, mulai dari penglihatan, bahasa, hingga penalaran, perencanaan, dan kreativitas. Yang terpenting, kita tidak dilahirkan dengan neokorteks yang sudah terisi. Gen kita menyediakan cetak biru, kabel, dan kapasitasnya, tetapi isinya kosong melalui interaksi, eksplorasi, dan pembelajaran seumur hidup. Jaringan luas ini terisi. Setiap penglihatan, suara, dan sensasi adalah buku yang diletakkan di rak-raknya. Namun, pelapisan evolusioner ini menciptakan konflik internal yang konstan. Otak lama dan neokorteks seringkali menginginkan hal yang berbeda. Pertimbangkan gula. Jutaan tahun lalu, ketika kalori langka, otak lama mengembangkan sistem hadiah yang kuat untuk menemukan makanan manis yang kaya energi. Ia berteriak, "Makan, itu bagus untuk bertahan hidup." Sementara itu, neokorteks modern Anda yang dididik oleh buku dan ahli gizi memahami bahaya jangka panjang dari diabetes dan obesitas. Ia dengan tenang menyarankan, jauhi permen. Tegangan yang Anda rasakan pada saat itu adalah konflik arsitektur otak Anda sendiri. Tarik ulur antara insting yang mengakar dan pemikiran rasional yang dipelajari. Memahami pembagian internal ini adalah langkah pertama untuk memahami dan menguasai perilaku kita sendiri. Bab 2. Mesin pembelajaran. Bagaimana gerakan membangun pengetahuan. Jadi, bagaimana papan tulis kosong neokorteks terisi dengan pengetahuan? Jawabannya sangat sederhana, melalui gerakan. Hawkins mengusulkan ide radikal. Kecerdasan bukanlah proses pasif menerima informasi. Itu adalah proses eksplorasi yang aktif. Anda tidak benar-benar tahu apa itu cangkir kopi dengan melihat satu gambarnya saja. Anda mengetahuinya dengan menjangkau, menggenggam pegangannya, merasakan beratnya, memutarnya untuk melihat logonya, dan mengangkatnya ke bibir Anda. Setiap gerakan kecil dan disengaja ini memberikan sepotong data baru. Otak Anda terus-menerus melakukan tarian observasi dan tindakan ini. Bahkan mata Anda bergerak terus-menerus, membuat loncatan kecil dan cepat yang disebut saccade beberapa kali dalam sedetik untuk memindai lingkungan Anda. Dengan setiap pergeseran fokus, otak Anda tidak hanya mengambil snapshot, ia sedang memperbarui sebuah model. Ia mempelajari hubungan antara memutar kepala Anda ke kiri dan pergeseran yang dihasilkan dalam pemandangan visual. Beginilah cara ia membangun pemahaman dunia yang 3 dimensi dan interaktif. Inti dari proses ini adalah neuron, kabel fundamental otak. Tetapi Hawkins menarik perhatian kita pada jenis khusus, yaitu sel kisi dan sel tempat yang bertindak sebagai GPS internal kita. Mereka menciptakan kerangka referensi atau mental reference frames yang melacak di mana kita berada dan bagaimana objek berhubungan satu sama lain dan dengan kita. Ketika Anda menutup mata dan masih dapat menjangkau dan secara akurat menemukan mak Anda menggunakan kerangka referensi ini. Mereka adalah perancah di tempat semua pengetahuan digantung.
Belajar oleh karena itu bukan hanya tentang mengumpulkan fakta. Ini tentang membangun dan menyempurnakan serangkaian peta mental yang semakin akurat melalui interaksi fisik dengan dunia. Bab 3. Dewan Pikiran, Teori 1000 Otak. Ini membawa kita pada ide revolusioner inti buku ini. Untuk waktu yang lama, teori yang berlaku adalah bahwa otak membangun satu model objek yang terpadu di lokasi tertentu. Teori 1000 otak Hawkins membalik ini. Dia menjelaskan bahwa neokorteks bukanlah lembaran seragam, ia terdiri dari jutaan unit kecil yang secara fungsional serupa yang disebut kolom kortikal atau cortical columns. Masing-masing kolom ini pada dasarnya adalah otak miniatur dengan haknya sendiri. Setiap kolom memiliki kapasitas untuk membuat model objeknya sendiri yang lengkap, tetapi dari perspektif uniknya sendiri dan menggunakan jenis inputnya sendiri. Bayangkan, Anda sedang memegang cangkir kopi itu. Satu kolom kortikal, terutama berkaitan dengan sentuhan, sedang membangun model berdasarkan rasa keramik dan bentuk pegangan. Yang lain, terutama berkaitan dengan penglihatan, sedang membangun model berdasarkan warna dan pantulan cahaya. Lain lagi, yang terlibat dalam kontrol motorik, sedang membangun model berdasarkan gerakan tangan yang tepat yang diperlukan untuk mengangkatnya. Tidak ada satu neuron cangkir pun. Sebaliknya, Anda memiliki ribuan model cangkir yang dibangun secara simultan di seluruh otak Anda. Jadi, bagaimana kita melihat satu cangkir yang terpadu? Otak mengadakan pemungutan suara. Semua kolom ini menyumbangkan model dan prediksi individu mereka. Konsensus yang muncul atau jawaban paling umum dari dewan internal yang luas ini adalah yang naik ke kesadaran kita sebagai objek yang dikenali cangkir kopi. Teori elegan ini memecahkan beberapa teka-teki lama dalam ilmu saraf, menjelaskan bagaimana kita dapat mengenali objek dari sekilas pandang atau bagaimana otak kita dapat dengan mulus mengintegrasikan penglihatan, suara, dan sentuhan menjadi pengalaman tunggal yang koheren. Kecerdasan kita adalah demokrasi para ahli mikroskopis. Bab 4. Jalan menuju penguasaan. Melatih peta internal Anda. Memahami teori 1000 otak menerangi sifat keahlian itu sendiri. Apa artinya menjadi ahli dalam fisika, tukang kayu ulung, atau musisi brilian? Itu berarti Anda telah mengembangkan kerangka referensi yang sangat rinci, kaya, dan akurat di dalam neokorteks Anda untuk domain spesifik itu. Seorang pemain catur pemula melihat papan yang berisi bidak-bidak terisolasi. Seorang grandmaster melihat pola, ketegangan, dan aliran, seluruh perpustakaan permainan masa lalu dan potensi masa depan yang dipetakan ke 64 kotak. Ini bukan hanya sihir, itu adalah hasil dari tahun-tahun latihan dan studi yang terfokus, yang secara paksa membangun dan menyempurnakan model di kolom kortikal mereka. Setiap masalah yang dipecahkan, setiap permainan yang dianalisis, dan setiap teknik yang dipraktikkan menambah lapisan detail lain pada peta mental internal mereka. Ini memiliki implikasi mendalam tentang bagaimana kita seharusnya belajar. Konsumsi informasi yang pasif tidak efisien. Untuk benar-benar membangun keahlian, kita harus secara aktif melibatkan sistem pemetaan otak kita. Ini berarti menguji diri Anda melalui ingatan, recall, bukan hanya membaca ulang. Itu berarti menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah baru, memaksa otak Anda untuk membentuk koneksi baru. Itu berarti menggunakan visualisasi dan analogi yang merupakan alat yang kuat untuk membangun dan menghubungkan model internal ini. Keahlian, kemudian, bukan tentang memiliki otak yang lebih besar, tetapi otak yang lebih terpetakan. Itu adalah produk dari melatih ribuan otak internal Anda untuk menjadi spesialis di bidangnya. Bab 5. Pikiran digital, mengapa AI masih tersandung?
Dengan pemahaman baru tentang kecerdasan biologis ini, kita dapat melihat bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dengan mata segar dan mungkin lebih kritis. AI telah membuat kemajuan yang mencengangkan, dari mengalahkan juara dunia dalam permainan kompleks seperti Go hingga menghasilkan teks seperti manusia. Namun, Hawkins berargumen, AI saat ini secara fundamental berbeda dari kecerdasan manusia. Itu brilian, tetapi tidak bijaksana. Sebagian besar AI canggih saat ini, termasuk model bahasa besar yang mungkin Anda kenal, didasarkan pada pengenalan pola dalam set data statis. Mereka dilatih pada snapshot informasi dunia yang tetap. Mereka kekurangan dua atribut penting dari otak manusia. Pertama adalah pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Otak kita belajar sepanjang hidup kita, secara mulus mengintegrasikan pengetahuan baru dengan yang lama, tanpa secara dahsyat melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Sebuah AI modern setelah dilatih, sebagian besar dibekukan. Mengajarinya sesuatu yang baru seringkali memerlukan pelatihan ulang dari awal, suatu usaha komputasi yang besar. Pengetahuannya statis, pengetahuan kita cair dan terus berkembang. Kedua, dan yang lebih mendalam, AI tidak memiliki kesadaran yang diwujudkan atau embodied consciousness. Seperti yang kita pelajari, kecerdasan manusia didasarkan pada gerakan dan umpan balik sensoriko-motorik. Sebuah AI tidak memiliki tubuh. Ia tidak menjelajahi dunia. Ia tidak membangun model realitas dengan berinteraksi dengannya. Ia tidak memiliki rasa diri di dunia spasial. Ia dapat menggambarkan tekstur pasir, tetapi ia belum pernah merasakannya. Ia dapat menulis puisi tentang jatuh, tetapi ia belum pernah mengalami gravitasi. Itu adalah kecerdasan yang terputus dari realitas yang dijelaskannya. Itulah sebabnya ia kadang-kadang dapat menghasilkan omong kosong yang brilian dengan keyakinan mutlak. Kecerdasan seperti manusia mungkin mustahil untuk diciptakan tanpa mewujudkannya dalam sistem yang dapat secara aktif merasakan dan bergerak melalui dunia. Bab 6. Masa depan pikiran. Menavigasi janji dan bahaya. Peningkatan pesat AI dan pemahaman kita yang semakin dalam tentang otak menempatkan kita pada titik kritis dalam sejarah. Konvergensi ini memiliki janji yang sangat besar, tetapi juga bahaya yang mendalam. Di satu sisi, kita berdiri di awal era baru peningkatan manusia. Bayangkan, menghubungkan neokorteks kita ke komputer secara mulus, memperluas memori dan kekuatan kognitif kita secara eksponensial. Pikirkan antarmuka otak komputer yang dapat mengembalikan gerakan pada yang lumpuh atau penglihatan pada yang buta. Dengan memahami kode otak, kita dapat secara radikal meningkatkan kesehatan dan potensi manusia. Namun, pengetahuan yang sama membawa resiko eksistensial. Insting otak lama untuk dominasi teritorial dan persaingan kini dipersenjatai dengan daya cipta neokorteks yang kuat telah memberi kita alat untuk kehancuran kita sendiri, dari senjata nuklir hingga patogen hasil rekayasa. Sekarang, kita beresiko menciptakan jenis kecerdasan baru, AI, yang dapat disalahgunakan untuk pengawasan yang meluas, peperangan otomatis, atau manipulasi sosial dalam skala yang belum pernah terjadi. AI super cerdas tanpa pemahaman yang terwujud dan syarat nilai dari manusia dapat mengejar tujuannya dengan konsekuensi yang dahsyat dan tidak disengaja. Jalan ke depan bukanlah menghentikan kemajuan, tetapi memandunya dengan kebijaksanaan dan kebijakan etika yang kuat. Pertahanan terbesar terhadap bahaya ini bukanlah kecerdasan yang lebih sedikit, tetapi lebih banyak. Secara khusus, lebih banyak kecerdasan manusia yang fokus pada masalah ini. Kita harus memupuk pemahaman yang mendalam tentang otak biologis kita dan kreasi digital kita. Kita harus memilih untuk menjadi salah satu dari mereka yang terlibat dengan masa depan ini secara bijaksana, menggunakan kapasitas unik manusia kita untuk pandangan ke depan dan etika untuk memastikan bahwa teknologi berkuasa ini pada akhirnya melayani manusia, bukan menggantikan atau merugikannya. Kesimpulan, perjalanan pikiran yang tak pernah berakhir. Perjalanan kita melalui A Thousand Brains membawa kita pada kesimpulan yang merendahkan hati dan memberdayakan. Otak manusia bukanlah produk jadi, tetapi alam semesta dinamis dan berkembang dari sel-sel yang tak terhitung yang berkolaborasi. Kekuatannya terletak bukan pada satu pusat komando,
tetapi pada jaringan terdistribusi dan demokratis yang membangun pengetahuan melalui eksplorasi aktif. Teori 1000 otak memberi kita lensa baru untuk melihat kecerdasan kita sendiri, pelanggaran kita, dan keahlian kita. Kita telah melihat bahwa kesenjangan antara kecerdasan manusia dan buatan tetap besar, berakar pada perbedaan mendasar antara pembelajaran berkelanjutan yang terwujud dan pencocokan bola statis berbasis data. Masa depan yang terbentang dari titik ini tidak ditentukan sebelumnya. Itu akan dibentuk oleh pilihan yang kita buat hari ini, di laboratorium kita, di ruang kebijakan kita, dan dalam pencarian pribadi kita sendiri untuk pengetahuan. Take away terakhir adalah ini. Otak Anda adalah mesin pembelajaran yang dirancang untuk memodelkan dunia. Potensinya dibuka bukan oleh konsumsi pasif, tetapi oleh keterlibatan aktif. Jadilah penjelajah seumur hidup. Menyelami secara mendalam bidang-bidang yang membuat Anda terpesona, membangun kerangka referensi keahlian yang kaya. Luangkan waktu untuk pemikiran tenang dan mendalam, memungkinkan ribuan otak Anda untuk menghubungkan ide dan memecahkan masalah. Di dunia perubahan yang semakin mencepat, keterampilan paling berharga yang dapat Anda kembangkan adalah kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan berpikir untuk diri sendiri. Perjalanan 1000 otak Anda adalah yang paling penting yang pernah Anda ambil. Sekian ringkasan buku pada episode ini. Semoga pembahasan tadi membuka wawasan baru ya. Jika kalian terbantu, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.